Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yura Dwi Risa Brusur Bakti, mahasiswa koasistensi diagnosa laboratorik dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang flu, kolera, dan avian malaria pada ayam. Riwayat kasus yaitu jenis hewannya adalah ayam broiler dengan anamnesa di mana ayam dipelihara dalam kondisi yang baik dengan pemberian pakan sesuai rasio, minum diberikan secara ad libitum, sudah divaksin Newcastle disease dan infectious bursaliosis, dan tidak ada riwayat pengobatan lainnya. Dalam satu farm, ayam berjumlah 1.500 ekor dan mati mendadak sebanyak 200 ekor dalam waktu yang berdekatan. Gejala klinis yang ditunjukkan yaitu adanya konjungtivitis, tidak mau makan, lesu, mengalami gangguan pernapasan, daerah wajah yang membesar, diare kehijauan, serta jengger dan kaki tampak pucat. Studi kasus yang pertama yaitu studi kasus patologi anatomi, di mana untuk pemeriksaan patologi anatomi sendiri dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Makroskopi sendiri ini pemeriksaannya bisa secara eksternal dan juga internal. Sementara untuk pemeriksaan mikroskopis ini dibuat preparat histopatologi dari organ-organ ayam tersebut. Jadi ini pada kasus kolera ayam, perubahan makroskopis yang tampak untuk eksternal ini ada di area wajah, di mana pada area wajah ini mengalami edema, sehingga apabila dilihat, wajah ayam ini akan tampak membengkak. Selanjutnya adalah organ hepar. Di sini bisa dilihat bahwa perubahannya adalah warna yang tampak anemi, kemudian ada pembengkakan, serta panah hitam ini menunjukkan adanya nodul kekuningan, serta ada juga kongesti dan peritonitis fibrinosa. Untuk organ cor sendiri, panah putih ini menunjukkan adanya perdarahan peteki pada lemak jantung. Sementara untuk organ ginjal, panah putih yang menunjuk organ ginjal ini menunjukkan bahwa adanya kongesti yang terjadi pada ginjal. Untuk perubahan mikroskopis pada kasus kolera unggas ini bisa dilihat yang pertama itu ada trakea. Di sini panah menunjukkan bahwa adanya hilangnya lapisan epitel dari trakea. Kemudian untuk organ pulmo, ini ada edema perivaskular, disertai dengan cairan edema eosinofilik di dalam alveolus. Selanjutnya untuk organ hepar, ini panah hitam menunjukkan adanya nekrosis koagulatif multifokal. Kemudian untuk ginjal sendiri, ini ada nekrosis koagulatif pada tubulus ginjal yang diinfiltrasi oleh heterofil. Untuk jantung sendiri, ini ada perikarditis fibrinopurulen yang ditandai dengan adanya edema, serta banyaknya heterofil, serta ada juga pengendapan dari benang fibrin dan kongesti pada serat otot jantung. Untuk organ lien, ya, secara mikroskopis bisa dilihat bahwa adanya nekrosis perivaskular dan fibrosis yang disertai dengan adanya agregasi heterofil dan bakteri Coccobacilli di sekitar sentral arteriol. Selanjutnya, proventriculus. Di sini panah menunjukkan adanya desquamasi kelenjar epitel dalam lumen kelenjar lambung. Dan untuk gizzardnya sendiri, ini ada nekrosis pada permukaan epitel, seperti yang ditunjuk panah yang tebal, serta ada atrofi pada lamina propria dari kelenjar lambung. Untuk small intestine sendiri, ini bisa dilihat bahwa adanya atrofi pada pili-pili usus, atrofi yang ditunjukkan oleh panah tipis, kemudian adanya kongesti pada pembuluh darah serosa, serta deposisi fibrin eosinofilik pada lapisan serosa.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, ayam yang terinfeksi kolera tersebut mengalami pneumonia, perihepatitis, peritonitis, dan juga perikarditis. Selanjutnya adalah studi kasus mikrobiologi. Untuk mikrobiologi sendiri, sampel yang diambil adalah hepar, kemudian dilakukan pengujian. Pertama itu adalah untuk penanaman di plat agar darah, kemudian ada pengecekan gram, serta uji biokimis lainnya. Yang pertama adalah penanaman di plat agar darah. Bisa dilihat bahwa tumbuh koloni Pasteurella multicoda yang menyebabkan kolera, di mana koloninya ini tampak bulat, kemudian cembung, serta berwarna keabu-abuan. Nah, untuk Pasteurella multicoda sendiri, ini tidak membentuk zona, sehingga bisa disebut bahwa Pasteurella multicoda ini memiliki sifat yaitu non-hemolitik. Untuk pengecatan gram sendiri, ini pada pengecatan gram, Pasteurella multicoda ini tergolong dalam bakteri gram negatif dengan bentuk kokobacil dan tercat bipolar tanpa spora. Selanjutnya adalah untuk pengujian. Ya, untuk pengujiannya sendiri yang pertama ini ada uji indol, di mana Pasteurella multicoda ini positif indol. Ya, Pasteurella multicoda ini merupakan salah satu bakteri yang menghasilkan indol, di mana apabila dilakukan pengujian maka akan menghasilkan cincin indol pada media. Jadi untuk uji indol sendiri itu berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menggunakan enzim triptofanase yang akan menghidrolisis triptofan menjadi pirufat, amonia, dan juga indol. Nah, reagen COVAX yang ada pada uji indol ini nanti akan bereaksi dengan indol sehingga menghasilkan pigmen resindol yang membentuk si cincin ungu ataupun bisa menjadi cincin merah pada media. Kemudian yang kedua adalah uji gula-gula. Untuk uji gula-gula sendiri, Pasteurella multicoda ini positif fermentasi glukosa, sukrosa, dan juga manitol. Pasteurella multicoda merupakan bakteri yang memiliki sifat fermentatif. Kemudian bakteri ini biasanya memfermentasi glukosa, sukrosa, dan juga manitol tanpa produksi gas yang ditandai dengan perubahan pada media yang menjadi warna kuning. Uji gula-gula sendiri ini dia berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, manitol, dan maltosa juga. Jadi untuk hasil fermentasi akan bereaksi dengan indikator phenol red yang ada di uji gula-gula sehingga nanti akan terjadi perubahan warna menjadi warna kuning, menandakan kalau memang bakteri tersebut ini memiliki sifat yang fermentatif. Selanjutnya adalah untuk uji katalase. Jadi Pasteurella multicoda sendiri ini positif katalase, di mana Pasteurella multicoda ini akan menghasilkan gelembung pada media uji katalase. Uji katalase sendiri itu berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan dari bakteri dalam menghasilkan enzim katalase. Bakteri yang menghasilkan enzim katalase akan mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dengan hasil positif ini nanti akan menunjukkan adanya gelembung oksigen. Kemudian uji berikutnya adalah uji oksidase, di mana Pasteurella multicoda ini merupakan bakteri yang positif oksidase, di mana dia ini mampu menghasilkan pigmen biru pada media uji oksidase. Untuk uji oksidase sendiri ini memang berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang memiliki enzim respirasi sitokrom C oksidasi, di mana bakteri tersebut nanti akan mengoksidasi sitokrom C dan mengkatalis reduksi substrat tetrametil p-fenilendiamin pada media sehingga akan membentuk warna ungu ataupun warna biru pada media uji. Selanjutnya ini adalah studi kasus untuk parasitologi.
Nah, di mana sampel pemeriksaan yang digunakan adalah duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolon, feses, dan preparat apus darah. Untuk hasil pemeriksaan sendiri bisa dilihat bahwa untuk pemeriksaan ektoparasit ini negatif, pemeriksaan feses secara metode natif dan juga sentrifuge juga negatif, pemeriksaan organ di duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolon juga negatif, kemudian pemeriksaan bul negatif, tapi di pemeriksaan apus darah ini positif merozoid. Jadi untuk studi kasus parasitologi sendiri ini memang khusus untuk melihat parasit yang menimbulkan malaria pada ayam. Nah, jadi ini bisa dilihat bahwa dari sampel yang dibuat preparat apus darah ini menunjukkan adanya merozoid pada sel darah merah, di mana bentuk merozoid ini bentuk merozoid dari plasmodium ini biasanya berbentuk bulat seperti cincin yang terlihat jelas di dalam eritrosit. Bentuk merozoid bisa berbentuk bulat seperti cincin tunggal ataupun cincin ganda. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, ayam broiler tersebut terinfeksi Plasmodium species. Kemudian yang terakhir yaitu untuk studi kasus patologi klinik. Jadi untuk studi kasus patologi klinik sendiri ini masih belum ditemukan hematologi rutin dalam satu kasus yaitu Vol kolera dan juga avian malaria. Sehingga untuk hematologi rutin sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu pada kasus Vol kolera dan juga pada kasus malaria pada ayam. Untuk hematologi rutin kasus Vol kolera sendiri ini bisa dilihat bahwa eritrosit dari ayam menurun, hemoglobin masih normal, PCV-nya menurun, MCV-nya meningkat, MCH juga meningkat, MCHC normal, TPP menurun, total leukosit normal, heterofil meningkat, limfosit meningkat, monosit meningkat, dan juga eosinofilnya normal. Standar yang digunakan ini diambil dari Weiss dan Wardrop 2010. Selanjutnya untuk hematologi rutin kasus malaria sendiri ini bisa dilihat kalau eritrositnya menurun, hemoglobin menurun, trombosit menurun, PCV menurun, MCV meningkat, MCH menurun, MCHC menurun, total leukosit menurun, heterofil normal, limfosit menurun, sementara monosit dan eosinofil masih normal. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan preparat apus darah. Jadi ini pemeriksaan preparat apus darah pada ayam yang terinfeksi Plasmodium, di mana ini adalah eritrosit dari ayam. Untuk yang A ini, di mana yang panah yang ditunjukkan ini merupakan eritrosit yang matang ya. Dan kemudian untuk ini, untuk gambar B, C, dan D ini menunjukkan eritrosit yang imatur. Jadi untuk kasus Plasmodium species ini sendiri atau kasus malaria sendiri, eritrosit yang diserang itu memang biasanya eritrosit yang matang dan juga yang imatur. Selanjutnya ini trombosit ayam yang terinfeksi Plasmodium bisa diperhatikan bahwa pada kasus Plasmodium ini sendiri, trombosit ini mengalami perubahan morfologi, di mana trombosit menjadi lebih tampak membesar dari morfologi yang seharusnya. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan darah tersebut, ayam yang terinfeksi penyakit Vol kolera mengalami anemia makrositik normokromik, hipoproteinemia, disertai heterofilia, limfositosis, dan monositosis. Dan untuk pemeriksaan darah dari ayam yang terinfeksi avian malaria mengalami anemia makrositik hipokromik, trombositopenia, leukopenia yang disertai dengan limfopenia. Patogenesis sendiri adalah jadi faktor utama dari timbulnya penyakit ini adalah biosecurity di kandang yang buruk yang bisa menimbulkan penyebaran dari vektor, yaitu vektor Pasturella dan juga Plasmodium. Untuk vektor Pasturella ini bisa lalat ya. Dan untuk vektor Plasmodium sendiri itu bisa nyamuk culex. Nah, di mana vektor ini, vektor bakteri dan parasit ini masuk ke dalam kandang dan menempel pada tubuh ayam. Sehingga bakteri dan juga masuk ke dalam tubuh si ayam, termasuk sporozoid dari parasit ya, sporozoid dari Plasmodium ini masuk ke dalam tubuh inang,
membentuk skizon, kemudian pecah dan membentuk merozoid yang menginfeksi eritrosit. Nah, sehingga bakteri dan parasit ini menimbulkan perdarahan pada organ visceral sehingga fungsi dari organ-organ tubuh ayam ini menurun dan juga rusak. Karena fungsi organ yang abnormal tersebut, sehingga timbullah anoreksia, kelemahan, diare kehijauan, pembengkakan pada wajah, anemia, warna kaki dan jengger yang pucat pada ayam. Kesimpulannya yaitu berdasarkan studi kasus laboratorium patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, maka dapat disimpulkan bahwa ayam broiler pada peternakan tersebut terinfeksi Pasteurella multicoda yang menyebabkan kolera dan Plasmodium spesies yang menyebabkan malaria pada ayam. Saran yaitu perlu dilakukan peningkatan biosecurity secara ketat di peternakan tersebut untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri dan parasit pada ayam. Sekian studi kasus mengenai fol, kolera, dan avian malaria pada ayam yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.